Mari Bapak-Bapak, sebentar kita akan memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang terkasih, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan di saat malam hari ini. Tuhan telah berikan kami kesehatan, Tuhan telah berikan kami keselamatan, Tuhan telah berikan kami nafas hidup yang luar biasa ya Tuhan. Sampai detik ini ya Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan penuh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan menikmati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memulai pujian kita dengan semangat Bapak-Bapak. Walaupun kondisi saat ini mungkin Bapak-Bapak di rumah merasa bosan. Mari kita nikmati dalam ibadah kita 1 jam ke depan. Kita akan pujikan pujian kita. Silakan musik. Seindah pelangi, haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari yang di rumah Bapak-Bapak bertepuk tangan, haleluya. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan cara-Mu hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bapak-bapak yang terkasih, sebentar kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati bapak-bapak untuk menerima berkat yang luar biasa. Kita naikkan pujian sentuh hati. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini.
selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Tiada
Shalom, bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada divisi kaum pria yang mempercayakan pelayanan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami terima. Sungguh Tuhan, Engkau begitu dahsyat dalam kehidupan kami, masih memberikan kami perlindungan sampai saat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan dalam kehidupan kami dalam menghadapi hari-hari kami ini ya Tuhan, yang penuh dengan kesulitan, tetapi kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu akan menguatkan kami sehingga kami sanggup menghadapi apapun ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Pada saat yang berbahagia ini, saya mengucap syukur atas segala berkat Tuhan sampai saat ini bisa sehat, dan saya berharap juga kaum pria juga mengalami hal yang sama, selalu menerima berkat dan perlindungan Tuhan. Langsung saja kita akan dengarkan firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, dan Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat-ayat ini merupakan nubuatan dari seorang nabi yang bernama Nabi Habakuk. Habakuk ini dikenal sebagai nabi yang bingung. Ya, dia bingung melihat cara kerjanya Allah. Mengapa bangsa lain atau bangsa Kasdim diizinkan, atau bangsa Babilonia diizinkan untuk menyerang umat Tuhan atau Yehuda. Sehingga umat Yehuda mengalami namanya kesengsaraan, mengalami namanya pengepungan, mengalami kesulitan. Kalau kita baca di dalam Habakuk pasal 2 tentang seperti apa bangsa yang menyerang atau yang mengepung bangsa Yehuda. Kita lihat di pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, bangsa itu dahsyat dan menakutkan, ya. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Pasukan berkudanya datang menderap, dan jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Inilah kondisi bangsa Babilonia yang menyerang Yehuda, dan tentu hal ini sangat menakutkan bangsa Yehuda, khususnya Nabi Habakuk. Waktu Habakuk melihat situasi ini, ya, dia datang kepada Tuhan. Dia bingung, Tuhan, kenapa bangsa lain Engkau izinkan menyerang umat Tuhan? Harusnya umat Tuhan itu dilindungi, harusnya umat Tuhan itu dipelihara. Tetapi kenyataannya Tuhan izinkan, ya, Babilonia menyerang Yehuda. Dan di sini kita akan lihat, walaupun pada saat itu Habakuk belum mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan kesengsaraan harus dialami oleh orang Yehuda, tetapi dalam kebingungannya itu dia datang kepada Tuhan, dia bertanya, dia berdoa, dan akhirnya dia melihat bagaimana Allah menjawab doa-doanya. Nah, dari apa yang dialami oleh Nabi Habakuk ini, itu pun mungkin kita alami hari-hari ini. Kita bertanya, kita bingung, kenapa sebagai orang percaya kita mengalami situasi corona? Kenapa sebagai umat Tuhan kita mengalami situasi yang sulit? Tetapi kita akan melihat begini, dalam pertanyaan kita yang belum ada jawaban, seolah-olah Tuhan belum memberikan jawaban apapun. Tetapi sebagai orang-orang percaya kita lihat, kita belajar dari seorang Nabi Habakuk. Dia berkata, ya, bahwa di ayat 17 sampai 18 kita akan belajar tentang hal ini, ya. Sehingga menghadapi kesusahan,
menghadapi kesengsaraan, menghadapi kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama di ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Artinya yang pertama yang kita lakukan menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi sengsara adalah tetap beriman, ya. Dalam pembuangan situasi itu sangat mengerikan dan menakutkan, ya. Dia mendaftarkan, Nabi Habakuk mendaftarkan segala sesuatu yang dialami, peristiwa-peristiwa sulit yang dialami Nabi Habakuk, tetapi komitmen dia tetap beriman. Makanya ada daftar krisis penghasilan, ya. Pohon anggur itu sebagai pohon anggur, pohon ara itu pohon zaitun, itu adalah merupakan penghasilan bagi umat Yehuda. Tetapi itu pun mereka mengalami krisis. Kemudian ada ekonomi, ya, krisis ekonomi. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terlalu dari kurungan, lembu sapinya. Wah, ini ekonomi sedang menghadapi keterpurukan ketika mereka menghadapi di masa pembuangan. Artinya juga sumber pangan, sumber peternakan, sumber perkebunan itu mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi kita lihat Habakuk dengan iman dia berkata, sekalipun, ya, sekalipun situasi tidak menyenangkan, tetapi Habakuk mengambil keputusan untuk tetap beriman. Karena Habakuk 2 ayat yang keempat, dia dengan tegas berkata, ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya. Nah, bukan berarti kita sebagai orang percaya tidak mengalami masa-masa yang sulit, tetapi ada iman yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Di sini tadi didaftarkan oleh Habakuk segala kerugian yang dia alami. Kerugian itu tidak menggoyahkan iman Habakuk. Nah, demikian juga sebagai pesan bagi kita di masa yang sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Kita tidak digoyahkan oleh kesulitan itu. Iman kita justru teruji di dalam masa-masa yang sulit, ya. Kemudian juga kita akan melihat di yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi kesulitan itu. Dikatakan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Yang kedua adalah tetap memuji Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang percaya itu tetap memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan di situasi yang nyaman, penuh dengan berkat, itu hal yang biasa. Tetapi kalau kita memuji Tuhan di situasi yang berbeda, yang tidak sesuai dengan kehendak kita, itu memang sulit. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Habakuk mengajak hatinya untuk tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena ending dari kesulitan, kesusahan yang dialami oleh Yehuda, mereka akhirnya diperintahkan oleh Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Saya percaya juga dalam masa-masa ujian yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita ajak hati kita, kita ajak jiwa kita untuk selalu memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita menghadapi situasi yang sulit. Dikatakan di ayat yang ke-19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, komitmen yang ketiga ini adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku, artinya sumber kekuatan daripada Habakuk. Ya, bukan kepintarannya. Ya, bukan materinya, tetapi dia jelas katakan sumber kekuatannya itulah adalah Tuhan. Saya percaya Habakuk melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam segala pemusnahan yang terjadi kepada bangsa Yehuda, kesulitan yang terjadi kepada bangsa Yehuda, sehingga dia menggambarkan kekuatannya dia itu seperti apa. Dia katakan ia membuat kakiku seperti kaki rusa.
Kaki rusa itu memiliki ketangguhan untuk lari di atas bukit-bukit. Dia bisa lari sekencang-kencangnya. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kekuatan kakinya rusa itu begitu bisa mengatasi gunung-gunung yang penuh dengan mungkin batu-batu yang keras atau tempat yang begitu mengerikan. Tetapi kita lihat bagaimana Habakuk sebagai hamba Tuhan, sebagai nabi Tuhan, dia mengikrarkan. Nah, puncak dari semua kesulitan yang dihadapi, dia tetap mengandalkan dan mencari sumber kekuatannya itu dari Tuhan. Dia menggambarkan dia seperti rusa yang sanggup mengatasi segalanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Menghadapi situasi hari-hari ini pun kita mau belajar daripada Nabi Habakuk. Nabi yang bingung dengan semua apa yang Tuhan lakukan kepada umat Tuhan. Dia belum menemukan hikmat di balik semua apa yang dialami. Tetapi pada saat ini, di akhir dari tulisannya, di akhir dari pasal ini, ada 3 hal yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Yang pertama adalah dia tetap beriman. Dan yang kedua, dia tetap memuji Tuhan. Dan yang ketiga, dia tetap mencari sumber kekuatan yang dari Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Mari dengan komitmen yang seperti ini, saya percaya kita sanggup mengatasi segala kesulitan kita di hari-hari yang penuh dengan kesulitan, yaitu masa-masa pandemi ini. Tetap semangat menjalani kehidupan kita, dan saya percaya kaum pria atau kaum bapak di tempat ini, di Hagios Family ini akan menjadi nabi seperti Nabi Habakuk yang memiliki komitmen untuk tetap beriman, untuk tetap memuji Tuhan, dan untuk tetap mencari sumber kekuatan yang dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih dengan firman Tuhan saat ini yang sudah kami dengarkan. Bagaimana seorang hamba Tuhan yaitu Habakuk, walaupun di awal dia bingung melihat bagaimana Tuhan mengizinkan musuh-musuh menyerang umat Tuhan. Pada saat itu dia belum mengerti Tuhan, tetapi dalam segala kebingungannya, dia boleh melihat Allah bekerja, Allah menyatakan kuasa-Mu dan memberikan kemenangan. Demikian juga Tuhan di situasi yang sulit yang hari-hari ini yang sedang kami alami sebagai seorang bapak menghadapi situasi ini, mungkin bingung Tuhan, mungkin takut. Tetapi Tuhan, biarlah kaum pria di tempat ini boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini, untuk tetap memiliki komitmen apapun yang sedang dialami, tetap Tuhan beriman, sebab orang benar akan hidup oleh percayanya kepada Tuhan dan tetap memuji Tuhan. Kami memuji Tuhan bukan hanya di situasi yang penuh dengan berkat, tapi di situasi sengsara, di situasi yang sulit pun Tuhan, kami akan tetap memuji-muji Tuhan. Dan karena kami tahu Tuhan, dengan memuji Tuhan kami mempermuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan, supaya kaum pria tetap mencari sumber kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena kami percaya dengan sumber kekuatan yang dari Tuhan itu, kami tangguh, kami sanggup, kami kuat menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak. Kembali kita akan bertemu kembali tanggal 5 Oktober 2021. Persiapkan Bapak-Bapak untuk ibadah, masih online, oke? Bapak-bapak yang ingin memberikan persembahan pria bisa dibawa pada ibadah minggu, ya. Pada ibadah minggu, bapak-bapak pas beribadah bisa langsung menghubungi Bapak Daryono, Bapak Ornil, Bapak Robi, ataupun Bapak Budiman, ya. Nanti bapak-bapak udah mengenal ya, mereka-mereka beliau-beliau yang memang berkompetensi menerima uang, ya. Haleluya. Terima kasih buat berkat yang Bapak-bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak pria Hagios, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha
Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin.